Di video ini saya akan review pengalaman atau cara saya merubah uang Rp500.000 menjadi Rp4 juta dengan investasi. Dan juga saya akan bahas sesuatu yang jarang dibahas di dunia kripto. Jadi biasanya kalau orang investasi di kripto, yang dibahas pasti dari segi pergerakan harganya. Jadi lebih ke spekulasi. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang fungsi dari cryptocurrency itu sendiri. Di sini saya menggunakan aplikasi Pintu, salah satu aplikasi untuk investasi cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi buat kalian yang ingin investasi di aset kripto, kalian bisa gunakan aplikasi Pintu ini. Jangan lupa gunakan kode referral KIOYY590 waktu registrasi untuk mendapatkan cashback sampai Rp1 juta. Nah, di sini saya akan bahas juga secara singkat saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Pintu ini. Jadi yang pertama itu kelebihannya. Jadi kelebihannya ini merupakan aplikasi jual beli kripto yang paling simple. Mulai dari cara belinya sampai tampilannya ini mudah dipahami. Jadi ini sangat cocok untuk kalian pemula yang ingin investasi di cryptocurrency. Sedangkan kekurangannya ini mungkin buat yang sudah pro Jadi buat yang trading di kripto, untuk fiturnya itu masih kurang. Dan yang paling penting menurut saya jumlah koinnya juga terbatas. Jadi banyak sekali koin-koin atau kripto yang cukup bagus tetapi tidak ada di aplikasi Pintu ini. Jadi kalau misal aplikasi lain bisa sampai ratusan koin seperti itu. Ini yang perlu saya jelaskan berkali-kali, kalau di kripto itu tidak hanya Bitcoin. Jadi ada sekitar 6.000-an kripto Nah, yang teknologinya lebih baik dari Bitcoin yang penggunaannya lebih banyak itu juga ada seperti itu. Nah, tetapi Bitcoin ini adalah kripto yang pertama. Dan dari segi market cap ini yang paling besar. Jadi ada beberapa kripto yang sudah cukup terkenal selain Bitcoin. Nah, dari segi market cap ini masuk yang 5 top 5 terbesar di dunia. Jadi seperti Ethereum, terus kemudian Binance Coin atau BNB, Cardano, USDT atau Tether seperti itu. Nah, kalau kalian mau investasi di kripto, kalian bisa pelajari kegunaannya itu seperti apa. Misal koin USDT. Nah, koin ini itu gunanya apa? Seperti itu. Jadi misal kalau koin USDT ini adalah stable coin. Jadi istilahnya nilai dari 1 USDT atau 1 Tether ini setara dengan $1. Jadi seperti itu. Nah, kalau koin atau kripto yang nilainya setara dengan rupiah itu juga ada seperti itu. Jadi kalian harus pelajari terlebih dahulu kegunaan dari masing-masing kripto. Kalau misal yang setara dengan rupiah itu namanya rupiah token dan juga BIDR. Nah, di video kali ini saya akan bahas lebih lanjut tentang koin BNB atau Binance Coin. Jadi sebelum membahas tentang koin BNB, kita bahas dulu tentang perusahaan yang membuat koin ini. Jadi perusahaan yang membuat koin BNB yaitu Binance. Jadi Binance adalah bursa kripto atau simpelnya tempat untuk menjual dan membeli kripto. Kalau misal di Indonesia itu seperti aplikasi Pintu, Indodax, Toko Kripto dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang membedakan Binance ini merupakan bursa kripto yang terbesar di dunia. Ini adalah data jumlah transaksi harian dari beberapa bursa kripto terbesar di dunia. Bisa dilihat untuk nilai transaksinya dalam satu hari saja itu 378 triliun, mengalahkan pesaing terdekatnya yang peringkat 2 itu hanya 51 triliun yaitu Coinbase. Jadi perusahaan yang mengeluarkan koin BNB bukan sembarang perusahaan. Ini untuk poin yang pertama seperti itu. Untuk poin yang kedua yang cukup menarik juga, jadi kalau jumlah Bitcoin itu terbatas Jadi jumlah Bitcoin itu terbatas 21 juta unit. Sedangkan koin BNB yang sekarang jumlahnya 168 juta. Nah, berbeda dengan Bitcoin yang jumlahnya tetap BNB jumlahnya justru berkurang. Jadi setiap kuartal akan melakukan yang namanya burn atau istilahnya koinnya dibakar.
Nah, sampai nantinya berkurang sisa 100 juta seperti itu. Jadi otomatis kalau misal permintaannya bertambah atau paling tidak permintaannya tetap ya, sedangkan supply-nya berkurang karena di burning, pasti harganya bakal naik seperti itu. Jadi ini adalah data ya, burning. Bisa dilihat kalau 986.000 koin dihilangkan pada burning yang pertama, dan pada burning yang terakhir, burning ke-15, dihilangkan sekitar 1,1 juta koin BNB yang pada saat itu ya setara 595 miliar dolar, atau kalau misal dirupiahkan itu sekitar 8,3 triliun. Untuk membahas yang poin ketiga tentang kegunaan koin BNB, karena Binance ini adalah bursa kripto ya yang terbesar di dunia, pasti ada beberapa koin ya yang ingin listing di Binance. Nah, jadi sebelum koin tersebut listing, kita bisa nih dapat koin dengan cara menyimpan koin BNB. Jadi ini adalah contohnya ya. Jadi saya menyimpan koin BNB dan saya mendapatkan koin ATA dan juga CLAI ya, secara cuma-cuma hanya dengan menyimpan koin BNB ini. Jadi selagi menunggu harganya naik, kita juga istilahnya ya mendapatkan passive income berupa koin-koin baru seperti itu. Dan juga kita bisa staking ya, atau commit BNB kita. Jadi kita commit untuk BNB kita tidak bisa dijual ya. Kita bisa tentukan sendiri untuk waktunya, misal 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, sebagai imbalannya kita dapat passive income. Kalau di sini ya, waktu video ini dibuat itu sekitar 12,69% ya setahun untuk yang 90 hari. Nah, saya juga sedang staking BNB selama 60 hari dan masih berjalan selama 11 dan juga 13 hari. Sebenarnya masih ada beberapa kegunaan lain ya dari koin BNB ini. Jadi kegunaannya ada yang mirip dengan Ethereum, kripto dengan market cap terbesar ya setelah Bitcoin. Kalau kalian ingin pembahasan lebih lanjut, kalian bisa sampaikan di komen di bawah. Kalau ada banyak yang request ya, mungkin saya akan buatkan video lanjutan tentang kegunaan koin BNB ini. Di sini saya akan tampilkan untuk hasil investasi saya di koin BNB. Jadi sebelumnya disclaimer ya. Jadi kalau misal di kripto itu resikonya sangat tinggi. Kalau misal dibandingkan instrumen yang lainnya ya, misal emas, misal deposito, reksadana atau saham. Nah, yang paling tinggi itu kan saham. Nah, kripto ini resikonya lebih tinggi ya dibandingkan saham. Jadi kalian harus paham ya kalau resiko investasi di kripto itu sangat tinggi. Jadi simpelnya kita bisa untung sangat cepat ya di kripto, tetapi kita juga bisa rugi sangat cepat seperti itu. Jadi kalau misal satu hari untung 50% itu mungkin ya di kripto, dan satu hari rugi 50% juga mungkin. Jadi simpelnya investasi di kripto ini sangat beresiko. Jadi kalau investasi kalian ya ingin investasi, pastikan kalian gunakan uang yang dingin seperti itu atau modal yang kecil. Nah, di sini saya akan review secara singkat ya tentang kripto yang ada di aplikasi Pintu ini. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, kalau misal di aplikasi Pintu itu jumlah koinnya terbatas ya. Jadi kalau bisa lihat di sini Bitcoin, Ethereum sampai Polygon. Nah, padahal kalau misal di aplikasi lainnya itu bisa sampai ratusan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misal kalian ingin tahu cara membeli kripto ya di aplikasi Pintu, kalian bisa lihat ya video saya sebelumnya, atau linknya nanti saya taruh ya di deskripsi atau di komen di bawah. Nah, di sini saya ya pernah coba tutorial ya cara membeli kripto di aplikasi Pintu dan juga nabung rutin Bitcoin ya. Jadi setiap bulan saya nabung rutin di Bitcoin. Nah, kalian bisa cek lihat ya keuntungan saya berapa selama nabung rutin di Bitcoin. Nah, di sini saya investasi di koin BNB. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya membeli 3 kali ya nyicil. Yang pertama pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp200.000, dan yang kedua itu pada tanggal 3 Februari 2021 Rp100.000, dan yang terakhir itu 6 Februari 2021 pada tanggal sebesar Rp200.000. Jadi totalnya itu investasi sebesar Rp500.000. Jadi seperti itu ya.
investasi Rp500.000 dari Februari. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Nah, ketika video ini dibuat itu pada tanggal 17 Agustus 2021. Dari 7 bulan investasi, keuntungannya berapa? Kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya untung uang yang 500.000 tadi itu menjadi 4,15 seperti itu. Jadi untung sekitar 3,5 juta seperti itu ya. Nah, tapi disclaimer, kalau di kripto itu bisa turun sangat cepat seperti itu.